Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Amelia Putri dari kelas 11-1. Di sini saya akan memaparkan beberapa soal tugas remedial informatika. Soal nomor 1. Di elemen berpikir kritis, seseorang yang mampu berpikir kritis akan terbantu saat menyelesaikan masalah karena A. Membantu meluruskan pikiran, B. Menyelesaikan masalah kehidupan, C. Dapat mengevaluasi segala permasalahan secara relevan atau benar, D. Dapat uang, E. Dapat terbang atau lari dari masalah. Jawabannya adalah C. Dapat mengevaluasi segala permasalahan secara relevan atau benar. Soal nomor 2. Tanda seperti ini berfungsi untuk A. Perintah awal, B. Program belum dimulai, C. Karakter, D. Kembali, E. Batasan. Jawabannya adalah A. Perintah awal. Soal nomor 3. Apa jadinya jika seseorang tidak pernah berpikir dengan sungguh-sungguh dan mendalam jika menanggapi suatu berita? A. Berpikir dengan jernih, B. Mudah percaya hoaks, C. Tidak mudah ditipu orang, D. Tidak mudah percaya hoaks, E. Mengembangkan kemampuan mengevaluasi informasi. Jawabannya adalah B. Mudah percaya hoaks. Soal nomor 4. Menurut Paul dan Elder 2006, orang yang berpikir kritis akan mampu A. Memanfaatkan informasi, B. Mengidentifikasi implikasi dan konsekuensinya, C. Melakukan interpretasi dan inferensi untuk mengambil kesimpulan dan solusi, D. Mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan serta menafsirkannya secara efektif, E. Mengambil sudut pandang tertentu. Jawabannya adalah D. Mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan serta menafsirkannya secara efektif. Soal nomor 5. Perlu diterapkannya 10 standar intelektual menurut Paul dan Elder 2006 untuk membangun kebiasaan berpikir kritis. Salah satu cara menerapkannya adalah A. Menetapkan tujuan tertentu, B. Berpikir yang adil, C. Menggunakan beberapa asumsi, D. Dengan merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan standar tersebut, E. Mengambil kesimpulan dan solusi. Jawabannya adalah D. Dengan merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan standar tersebut. Soal nomor 6. Dalam hal pengambilan keputusan, kita harus melalui beberapa langkah untuk bisa mencapai keputusan yang akurat. Tidak semua keputusan harus secara kaku mengerti. Soal nomor 6. Dalam hal pengambilan keputusan, kita harus melalui beberapa langkah untuk bisa mencapai keputusan yang akurat. Tidak semua keputusan harus secara kaku mengikuti langkah umum ini, karena bisa saja menyelesaikan kasus yang dihadapi. Di bawah ini, mana yang bukan merupakan langkah-langkah umum dalam pengambilan keputusan? A. Identifikasi alternatif, B. Pilih alternatif terbaik, C. Implementasi keputusan, D. Identifikasi kriteria, E. Identifikasi masalah. Jawabannya adalah E. Identifikasi kriteria. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengidentifikasi implikasi dan konsekuensinya. 2. Mengambil sudut pandang tertentu. 3. Tidak mempersoalkan suatu hal tertentu. 4. Memanfaatkan informasi berupa data, fakta, observasi, maupun pengalaman. Dan termasuk ketika seseorang berpikir kritis, ia melakukan beberapa hal adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 2, 3, 4, D. 1, 3, 4, E. 3, 4, 2. Jawabannya adalah B. 1, 2, 4. Soal nomor 8. Rumus yang terdapat di atas menunjukkan sebuah pengulangan. Rumus tersebut adalah salah satu rumus dari A. Lari, B. Rekursi, C. Basis, D. Float, E. Erase. Jawabannya adalah B. Rekursi. Soal nomor 9. 1. Rekursi, 2. Algoritma greedy, 4. Soal nomor 9. 1. Rekursi, 2. Algoritma greedy, 3. Pemrograman dinamis, 4. basis, 5. Pemrograman. Manakah yang termasuk konsep BK di atas ini? A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan
Pemrograman dinamis merupakan sebuah permasalahan optimasi atau mencari nilai terbesar atau terkecil, sehingga harus memperhitungkan beberapa pengembalian langkah. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemrograman dinamis memiliki dua unsur utama, yaitu A. Basis dan rekursi, B. Komputasional dan greedy, C. Rekurensi dan fungsi, D. Optimasi dan optimal, E. Reasoning dan thinking mode. Jawabannya adalah D. Optimasi dan optimal. Selanjutnya nomor 11. Kemampuan yang dimiliki oleh semua manusia yang sehat serta membantu untuk bertahan hidup dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya adalah pengertian dari A. Kemampuan berpikir, B. Kemampuan membaca, C. Kemampuan mendengar, D. Kemampuan melihat, E. Kemampuan menelan. Jawabannya adalah A. Kemampuan berpikir. Soal nomor 12. Agar DSI tidak terjadi diperlukan keterampilan untuk membangun kebiasaan berpikir kritis perlu diterapkan adanya standar intelektual. Ada beberapa standar intelektual yang perlu diterapkan untuk berpikir kritis. A. 8, B. 9, C. 10, D. 7, E. 11. Jawabannya adalah C. 10. Soal 13. Apa dampak negatif algoritma? A. Mampu mempengaruhi opini dan minat pengguna media sosial. B. Masa dapat algoritma potensi besar dan risiko besar. C. Menimbulkan kekhawatiran nyata tentang algoritma ofensif begitu cepat. D. Proses untuk mengenali suatu objek. E. Hasil yang diperoleh dari suatu program kinerja yang rendah. Jawabannya adalah B. Masa dapat algoritma potensi besar dan risiko besar. Soal nomor 14. Apa arti dari algoritma? Jawabannya adalah B. Kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Soal 15. Soal 15. Ada 4 fondasi berpikir kritis. Soal 15. Ada 4 fondasi berpikir komputasional sebagai berikut kecuali A. Kritis, B. Abstraksi, C. Algoritma, D. Komposisi, E. Pola. Jawabannya adalah A. Kritis. Soal 16. Saat mengambil keputusan, langkah yang harus pertama kali kita ambil: A. Identifikasi masalah, B. Identifikasi kriteria, C. Identifikasi alternatif, D. Evaluasi alternatif, E. Evaluasi keputusan. Jawabannya adalah A. Identifikasi masalah. Soal nomor 17. Apa yang kamu ketahui tentang DSI dilihat dari sisi negatif? A. Booking online, B. Merusak moral, C. Artificial intelligence, D. Menurunkan kreativitas, E. Meningkatkan aktivitas. Jawabannya adalah B. Merusak moral. Jawabannya adalah B. Merusak moral. Soal 18. Ketika kalian akan mengurutkan sesuatu dari yang terbesar untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, maka kalian akan menggunakan cara A. Berpikir komputasional, B. Algoritma greedy, C. Rekursi, D. Fibonacci, E. DSI. Jawabannya adalah B. Algoritma greedy. Soal 19. Ada berapa dampak sosial informatika dari sisi positif? A. 8, B. 6, C. 10, D. 9, E. 4. Jawabannya adalah B. 6. Soal 20. Yang termasuk dampak positif dari DSI antara lain adalah A. Memudahkan pemerintah dalam memberitahu kebijakan, B. Berkurang aktivitas sosial, C. Membuat kita bersemangat, D. Penyebaran informasi yang salah, E. Menurunkan kemampuan berpikir. Jawabannya adalah A. Memudahkan pemerintah dalam memberitahu kebijakan. Nah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jawaban-jawaban tersebut saya temukan dari buku paket Informatika kelas 11 Kurikulum Merdeka.